yang asal-asalan, jadi alhasil benih tidak akan jadi bagus ataupun banyak yang mati. Halo teman-teman, dalam video kali ini saya akan mencoba membuat video mengenai tentang budidaya ikan lele. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sang Pemburu. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber mengenai tentang pembenihan ikan lele, cara merawat benih ikan lele atau larva ikan lele supaya tetap sehat dan cepat besar ya. Tapi sebelum kita lanjut, alangkah baiknya jika teman-teman membantu channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan share ke media sosial kalian jika video ini bermanfaat. Dan sebelum kita lanjut, alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kawan-kawan yang di sana. Semoga diberikan suatu kesehatan dan kelancaran rezeki selalu, amin amin ya rabbal alamin. Salam petani ikan lele Nusantara ya, salam sukses. Kita kembali ke topik ya teman-teman. Pertanyaan yang saya akan jawab yaitu adalah gimana cara merawat benih ikan lele atau larva ikan lele supaya tetap sehat walaupun pada musim betiding ataupun musim pancaroba. Biasanya larva ataupun benih ikan lele itu sangat rentan sekali terkena penyakit ya. Biasanya itu di umur dari awal mulai menetas sampai umur 1 minggu itu musim-musimnya ikan lele masa susah atau masa kritisnya ikan lele ya. Di masa itu kalau buat pemula biasanya itu sering sekali yang mengalami yang namanya itu benih ikan lele timbul ataupun bergerombol, kolam berbusa, mengalami kumis keriting, jamur, dan lain-lainnya. Dan untuk menjaga supaya benih ikan lele kita itu tetap sehat, saya ada saran dan tips buat kawan-kawan. Jika kita memijahkan satu pasang indukan ataupun kita biasanya yang saya lakukan adalah memijahkan satu jantan dan 2 betina ya. Misal kita pijahkan di kolam ukuran 1,5 kali 2,5 seperti kolam milik saya ini. Itu nanti setelah usianya sekitar 4 hari kita bisa membaginya menjadi 2 kolam ya, ataupun 3 kolam. Tujuannya apa? Tujuannya supaya larva ikan lele ataupun benih ikan lele itu tidak terlalu padat teman-teman. Jadi kandungan oksigen pada air itu akan tetap terjaga dan ikan pun akan tetap sehat. Dengan catatan ya, yang mempengaruhi tingkat kualitas benih ikan lele pada awal itu biasanya pemberian pakan benih. Terkadang pemula itu belum paham pentingnya cacing sutra itu seberapa dan berapa takaran pemberian cacing sutra sekali pemberian sekali makan ataupun sekali kita kasih ya. Jadi banyak sekali yang asal-asalan, jadi alhasil benih tidak akan jadi bagus ataupun banyak yang mati. Kita bahas satu persatu. Kita bahas terlebih dahulu mengenai air ya. Untuk air kolam ikan lele ini sangat sering juga ditanyakan kawan-kawan, apakah perlu untuk diganti untuk benih ikan lele dari umur 1 sampai 0 mulai 1 minggu. Menurut saya itu perlu atau enggaknya itu tergantung pada kualitas air itu sendiri teman-teman. Terkadang benih kita itu kalau terlalu padat, kalau pas ikannya itu timbul, itu kita harus mengurangi cepat-cepat. Kalau tidak, maka benih ikan lele kita tidak akan terselamatkan ya, ataupun mati massal. Dan ciri-ciri ikan lele yang sehat itu pergerakan lincah, gesit seperti ini. Dan
untuk apa ya, kocoran itu sangat perlu sekali teman-teman, atau sangat penting sekali, dan sangat saya utamakan khususnya untuk pembenihan ikan lele ya. Kalau untuk pembesaran tidak perlu untuk kocoran, karena pembesaran itu yang dibutuhkan adalah hanya mengurangi 5 ataupun 10 cm per 3 hari ataupun 1 minggu ya. Setelah kita merawat dari air, kita ke pakan teman-teman. Supaya ikan lele kita sehat, tentunya kita harus memberikan pakan yang berkualitas ya. Untuk benih usia 0, maksudnya 0 itu kan dari mulai menetas ya, ataupun dari mulai menetas sampai usia 7 hari ataupun 10 hari, kita berikan cacing sutra. Dan cara pemberian cacing sutra itu tidak harus tidak boleh asal-asalan teman-teman ya. Itu ada caranya dan ada takarannya. Jika kita memijakan satu indukan, coba kita kasih sedikit saja. Kita beli cacing sutra itu 1 gelas, kita berikan separuh. Pada saat kita pemberian pakan itu usahakan pada usia 3 hari atau 2 hari ya, setelah ikan lele itu menetas sudah mulai berenang. Jadi kalau baru berenang itu kalau baru menetas itu jangan langsung dikasih pakan cacing sutra ya. Itu akan mencemari kondisi air, malah akan memperburuk kondisi benih ikan lele ya. Setelah menetas 3 hari kemudian baru kita kasih pakan cacing sutra. Dan cara pemberian cacing sutranya kita bisa kira-kirakan, kita beri setengah ataupun seperempat dari seperempat gelas besar itu ya. Kita sebar sampai beberapa titik, atau 6 atau 7 titik. Kalau habis kita kasih lagi. Kalau habis 1 gelas, maka kita harus menyiapkan seenggaknya itu 3 atau 2 gelas ya. Jangan sampai cacing sutra itu telat, karena itu juga sangat mempengaruhi kondisi benih ikan lele kita. Biasanya kalau telat cacing sutra dan kocorannya itu terlalu kencang, maka ikan lele akan mabuk ya, ataupun kurus kering atau biting istilahnya. Maka nafsu makannya pun akan susah lagi untuk mencerna makanan, karena telat makan istilahnya itu. Setelah kita memberikan pakan, lalu hal yang kita lakukan adalah cara bagaimana benih ikan lele itu tidak mudah terserang penyakit. Ini yang menjadi pertanyaan kawan-kawan ya. Setelah air dan pakan sudah memenuhi syarat, bagaimana cara supaya ikan lele itu tidak mudah terserang penyakit? Teman-teman bisa mencontoh kolam punya saya ini. Ini kolamnya itu los-losan ya, ataupun blong tanpa atap apapun. Yang saya kasih atap cuma yang sebelah sana, tujuannya supaya daun dari pohon ini itu tidak jatuh, karena sangat berbahaya sekali ya. Dan kenapa saya tidak memakai penutup apapun, hanya memakai daun pisang ini? Jika memang cuacanya terlalu terik, teman-teman bisa mengaplikasikannya di kolam teman-teman ya. Ada beberapa catatan untuk kolam blong-blongan ataupun istilahnya tanpa penutup seperti ini. Ini hanya berlaku jika kondisi air berwarna hijau. Ingat ya, kondisi air harus berwarna hijau. Kalaupun bening, itu harus dikasih penutup separuh ataupun seperempat dari kolam, supaya air tidak terlalu panas ya. Itu perlu dicatat yang pertama. Yang kedua, setelah air hijau itu setiap 2 hari sekali harus diganti sekitar 10 cm atau 15 cm ya, ataupun disipon 1 kali sehari. Itu wajib teman-teman. Tujuan sipon itu adalah untuk mengurangi kotoran yang ada di dasar, supaya tidak terjadi bom amonia. Setelah kita lakukan penyiponan atau perawatan kolam, kita bisa melakukan yang berikutnya adalah memberikan
obat ataupun suplai vitamin untuk benih ikan lele kita ya. Suplai vitamin tidak perlu saya sebutkan untuk merek ataupun jenis produknya. Teman-teman bisa membelinya di toko-toko ikan hias ataupun toko perikanan ya, yang menjual pakan juga pasti banyak yang jual, karena semua protein menurut saya tuh obat suplemen itu sama saja, tergantung bagaimana kita mengaplikasikannya ya. Dan ini kenapa saya menggunakan saya memakai kolam tanpa penutup, karena menurut saya kalau kolam tanpa penutup ini lebih tahan jamur, lebih tahan kumis keriting ataupun aeromonas. Karena banyak sekali yang orang beli bibit di tempat saya, tempatnya kok nggak ada penutupnya bang, apa nggak khawatir kolamnya terlalu panas dan ikannya nanti akan mati mendadak? Jawaban saya simpel sekali, karena saya sudah menguasai di medan seperti ini, jadi saya paham. Biasanya kalau cuaca terlalu terik, saya kasih daun pisang seperti ini teman-teman. Kalau memang panasnya terlalu benar-benar tinggi ya, saya kasih 2 lembar daun pisang, itu sudah cukup. Kalau airnya bening, contoh ini air bening teman-teman, ini baru saya ganti 2 hari yang lalu ya, ini masih bening. Dan kenapa ikannya masih tetap sehat walaupun terkena air hujan sekalipun dan panas terik langsung terkena pada kolam? Menurut saya, jika ikan lele atau benih ikan lele terbiasa di ruang outdoor ataupun terbuka, itu maka akan dia terbiasa juga jika dia di tempat pembesaran, dia tidak akan terlalu manja teman-teman. Jika kita terlalu memanjakan ikan, misal kita menutup rapat ataupun kita kasih paranet, pada saat petani ataupun petani kecil ataupun pemula yang nggak tahu atau nggak paham tempatnya, kita kan nggak paham ya, jadi terkadang ditempatkan di tempat yang panas ataupun yang teduh, itu kan kita nggak tahu. Nanti benih kita akan stres ataupun tidak gampang untuk beradaptasi, karena tadi jika kita kolamnya teduh di tempat pembesaran, tempatnya panas, jadi nggak tahan panas dan akhirnya banyak sekali yang oleng ya ataupun kurang tahan. Jadi mungkin itu saja yang saya bisa bagikan buat kawan-kawan mengenai pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nanti saya akan jawab di video saya berikutnya. Sebelum saya akhiri video ini, saya mengucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang sudah mendukung channel ini sampai detik ini dan masih setia menonton video Sang Pemburu. Nanti kapan-kapan saya akan adakan giveaway mengenai obat-obat produk benih ikan lele yang cocok buat kawan-kawan, dan saya akan menunjukkan bagaimana cara pengaplikasian obat-obat tersebut. Mungkin saya akhiri video ini dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan lele Nusantara, salam jos.